Welcome to Living Water Church Sunday Service. Now come join us and sing along with us in praise and worship and listen to the Word of God to guide you in your journey. May the Lord be in your presence and may Him bless you. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah raya pada hari ini. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat penjagaan-Mu, buat penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat-Mu yang selalu baru setiap pagi kami boleh nikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau boleh mati di kayu salib menebus setiap dosa kami. Bapa, kami mau memulai ibadah kami, berkatilah dari awal hingga akhirnya. Biarlah kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan, meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Tuhan setiap kami, jamah setiap kami. Terlebih lagi Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita angkat penyembahan kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini
jemaat Tuhan, kita datang ke hadirat Tuhan dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan buka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahta di atas pujian. Haleluya, amin. Mari jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you. And I wait on you. I'll sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. And I'm carried in everlasting arms. You never let me go. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you. And I wait on
to the Word of God. I hope you understand everything and God bless you. Puji nama Tuhan, kita sudah masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya di mana hadirat Tuhan, di situ ada kesembuhan, ada terobosan, ada kemampuan, dan tibalah saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati Bapak Ibu, sebelumnya kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk hari ini kami boleh datang beribadah ke rumah Tuhan. Dan hidup kami ini adalah hidup karena kemurahan-Mu Tuhan. Hari-hari yang kami lalui adalah karena kasih karunia Tuhan saja. Kami boleh ada sampai hari ini. Dan kami ingin belajar lagi sesuatu yang baru yang daripada Tuhan. Dan kami berterima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan. Kami boleh menerima firman Tuhan. Setiap kali kami menerima firman Tuhan, artinya kami menerima diri-Mu sendiri Tuhan. Karena firman adalah Allah, Allah adalah firman. Dan betapa bersukacitanya hati ini Tuhan, kalau kami boleh berjumpa dengan pribadi Allah lewat firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang menyampaikannya, berkati kami yang mendengarkannya. Dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan, diagungkan selalu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya roh Allah lebih besar dari kami. Tidak ada roh ngantuk, tidak ada roh kecewa, roh yang tidak fokus. Yang ada adalah roh yang haus belajar dan rindu akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama kita katakan haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, hidup kita hari-hari ini adalah hidup karena Tuhan. Tetapi hidup karena Tuhan kita juga jangan diisi dengan kekosongan. Haruslah diisi dengan harapan-harapan yang baru. Apakah harapan yang baru itu? Bahwa Allah memberikan kepada kita langit dan bumi yang baru. Itulah masa depan kita. Ya, hidup kita di sini adalah sementara, seperti perjalanan penerbangan. Misalnya dari satu negara ke negara lain. Pesawat itu mampir di satu tempat untuk mengisi bahan bakar. Bukan berarti pesawat itu sudah tiba di tujuan, tetapi pesawat itu melanjutkan kembali tujuannya sampai ke tujuan akhir. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita hari ini ada di dunia ini, kita berjalan di atas muka bumi ini, karena Tuhan berjanji bahwa ada langit dan bumi yang baru. Dunia ini adalah tempat kita sementara, tempat di mana kita dibentuk menjadi anak-anak Tuhan. Sehingga nanti waktu kita kembali ke surga, kita menjadi anak-anak Allah. Hakim-hakim yang memerintah. Itulah pandangan kekristenan yang sebenarnya Bapak Ibu Saudara. Ya. Marilah kita belajar lebih dalam lagi firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini saya bawa dari 2 Petrus 3 ayat 13. Bahwa ada langit dan bumi yang baru, dan kesitulah Allah membawa kita. Masa depan kita bukan di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Masa depan kita adalah kekekalan, langit dan bumi yang baru. Artinya ada bumi yang baru yang penuh dengan kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Mari kita baca 2 Petrus 3 ayat 13. Saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan. Nah, perhatikan. Kita menantikan sesuai janjinya langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Apakah di bumi ini tidak ada kebenaran? Ada. Tetapi kebenaran itu tidak 100%. Karena begitu banyak distraction, begitu banyak gangguan. Apakah Bapak Ibu bisa sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan? Tidak Bapak Ibu, menurut firman Tuhan, sampai nanti kita mendapatkan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu akan diberikan kepada kita dan kita akan hidup di dalam kemuliaan Allah, yaitu kekekalannya. Di mana itu? Di langit dan bumi yang baru. Itulah janji Tuhan buat kita. Jadi mari kita bersukacita, bersemangat Bapak Ibu. Seorang anak kecil yang punya pengharapan bahwa papanya akan memberikan satu kado ulang tahun yang baru, yang dia inginkan, dia punya harapan. Ya. Dia punya mimpi, dia punya harapan. Dan dia tahu bapaknya bisa memberikan kado yang diinginkan, harapan yang diinginkan. Demikian juga dengan kita. Kita ini hidup sementara ada di dunia ini untuk menanti, apa? Tadi firman Tuhan, menantikan langit dan bumi yang baru. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu menantikan langit dan bumi yang baru? Nah, coba tanya Bapak Ibu.
Saya tanya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu menantikan langit dan bumi yang baru? Atau kita tidak menantikannya? Atau kita justru, sudahlah nanti saja. Jangan Bapak Ibu ya. Sesuai dengan janjinya Yesus, kita menantikan langit dan bumi yang baru. Kita harus hidup dengan kebenaran firman Tuhan bahwa ada langit dan bumi yang baru. Banyak golongan-golongan yang lain mengatakan tidak ada langit dan bumi yang baru. Tidak Bapak Ibu. Kita percaya kebenaran firman Tuhan bahwa setelah nanti kita akhiri perjalanan kita di atas dunia ini, ada langit dan bumi yang baru. Terpujilah nama Tuhan. Ya. Ibrani 10 ayat 20. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tidak ada jalan menuju langit dan bumi yang baru itu. Jalannya hanya satu. Ya, Bapak Ibu ya. Kita ini sebenarnya bersuka cita karena kepada kita diberikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kepada orang-orang lain belum tentu Bapak Ibu. Mereka tidak menemukan jalan kebenaran itu, yaitu Yesus sendiri. Dikatakan firman Tuhan, Yesus telah membuka jalan yang baru menuju langit yang baru dan bumi yang baru. Apakah ada jalan lain selain Yesus? Tidak ada. Kita harus berani mengatakannya dengan tegas. Apakah Yesus satu-satunya jalan? Iya. Apakah ada jalan lain? Tidak ada. Yesuslah jalan satu-satunya menuju langit dan bumi yang baru itu, di mana terdapat Allah dengan kemuliaannya, di mana kita akan hidup dengan kemuliaan Allah, di mana ada kebenaran. Jalan satu-satunya cuma Yesus, tidak ada jalan lain. Tidak ada pilihan kedua, pilihan ketiga, hanya pilihan pertama, yaitu Yesus sendiri. Karena apa? Karena Yesus sudah menyerahkan hidupnya. Ya. Dia yang membuka tabir itu. Tabir itu tertutup, tapi dibuka oleh Yesus oleh kematiannya. Betapa bangganya kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa hidup dengan harapan menuju langit yang baru dan bumi yang baru. Maukah Bapak Ibu menuju langit dan bumi yang baru, yaitu surga itu? Jawabannya, saya yakinkan, iya. Jadi marilah kita menjalani kehidupan kita sesuai dengan harapan yang Tuhan berikan, bahwa kita menuju langit yang baru dan bumi yang baru, dan kepada kita diberikan harapan, kepada kita diberikan kemampuan, yaitu oleh Roh Kudus itu sendiri. Ya, Tuhan memberi yang baru. Tuhan selalu suka memberi yang baru kepada kita. Oleh karena itu, marilah kita punya pengharapan bahwa dalam hidup kita ini Tuhan selalu berikan yang baru. Kalau Tuhan memberikan langit dan bumi yang baru, apalagi kebutuhan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara, pasti Tuhan penuhkan. Terpujilah nama Tuhan ya. Matius 9 ayat 17 katakan, begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang di dalam kantong yang baru pula. Dan demikian terperihalalah kedua-duanya. Jadi sekarang kita mengerti Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus mengalami pembaharuan pikiran. Karena kita akan hidup di langit dan bumi yang baru. Kalau kita tidak mengalami pembaharuan pikiran, maka kita, waktu kita nanti masuk ke dalam langit dan bumi yang baru, dikatakan firman Tuhan, dua-duanya terkoyak dan hancur. Jadi sekarang kita mengerti Bapak Ibu Saudara, mengapa kita harus menjauhkan diri kita dari hal-hal yang tidak benar. Karena kalau tidak, nanti waktu kita memasuki langit baru dan bumi yang baru itu, dikatakan firman Tuhan, kantong itu akan koyak, anggurnya terbuang, kantong itu pun hancur. Jadi pembaruan di dalam hidup kita penting sampai kita nanti masuk ke langit baru dan bumi yang baru, karena tubuh kemuliaan itu sudah diberikan kepada kita. Jadi marilah kita hidup bersuka cita di dalam Tuhan selalu. Hari ini firman Tuhan diberikan kepada kita. Ada harapan, ada langit yang baru, bumi yang baru. Tetapi langit dan bumi yang baru itu seperti apa? Seperti kantong yang baru.
Kantong yang baru akan diisi dengan anggur yang baru. Jadi dua-duanya baru. Jadi sebenarnya hidup di dalam Tuhan adalah hidup yang selalu dibaharui. Hidup Anda waktu kita dekat dengan Tuhan, kita selalu dibaharui. Kenapa? Karena kita akan hidup di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Kalau cuma langit dan bumi yang baru, kitanya tidak dibaharui, nanti dua-duanya koyak, hancur, anggurnya terbuang. Itulah hakikat hidup kita. Ya, satu ayat terakhir lagi. Ibrani 9 ayat 15. Karena ia adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Perhatikan Bapak Ibu, ada satu perjanjian yang lama, ada perjanjian yang baru. Dan antara perjanjian yang lama dengan perjanjian yang baru, Yesuslah pengantaranya. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati, menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Inilah pola hidup kerajaan surga. Ada pembaharuan lagi, dibaharui lagi, dibaharui. Setiap hari hidup kita dibaharui. Karena memang kita menuju langit yang baru dan bumi yang baru. Perjanjian yang lama dibaharui dengan perjanjian yang baru. Siapakah yang memperbaharuinya? Hanya Yesus, pengantara kita. Terpujilah nama Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucapkan syukur berterima kasih Tuhan. Hari ini kami mengerti bahwa kami hidup dengan harapan ada langit yang baru dan bumi yang baru. Dan Yesus, kami mengucap syukur hari ini. Karena Tuhan telah menjadi pengantara. Tuhan menjadi advokat kami. Engkau menjadi satu-satunya jalan buat kami. Kami boleh masuk langit yang baru, bumi yang baru. Dan hidup kami hari ini diisi dengan perjanjian yang baru. Terima kasih Bapa, kami berdoa. Yang lama Tuhan singkirkan. Semangat yang lama Tuhan ambil. Diganti dengan semangat yang baru. Hati yang lama diambil Tuhan. Diberikan dengan hati yang baru. Sukacita yang lama diambil oleh Tuhan. Diberikan sukacita yang baru. Inilah berkat yang daripada Tuhan. Luar biasa Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan. Memberkati anak-anak Tuhan. Yang sudah juga mendengarnya. Kepada kami diberikan semangat yang baru. Pengertian yang baru. Dan terima kasih Bapa. Berkati pelayanan lewat media YouTube channel ini. Berkati pelayanan Living Water Church, baik di Australia, baik lewat YouTube channel seperti ini. Boleh menjadi membawa berkat bagi nama Tuhan ditinggikan. Kembangkanlah Tuhan pelayanan ini. Luaskanlah pelayanan ini Tuhan. Kirim orang-orang yang tepat untuk bergabung dalam pelayanan ini. Orang-orang yang tergerak hatinya. Karena hidup dengan perjanjian harapan ada langit dan bumi yang baru. Kami berterima kasih Tuhan, minggu yang baru Tuhan sudah berikan. Dan kami percaya ada berkat Tuhan bagi setiap kami anak Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan. Terimalah berkat anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus. Dan pimpinan tuntunan Allah Roh Kudus menyertai kita. Sampai Tuhan memberikan kepada kita langit dan bumi yang baru. Di dalam nama Yesus, kami siap menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Terus doakan pelayanan ini sampai kita berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Thank you for joining our Sunday service. God bless you to have a good week. See you next week.